Pimpinan Wilayah Pemuda Perindo Provinsi Banten menggelar buka puasa bersama serta santunan anak yatim piatu di Pondok Pesantren Darul Iftida, Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Dalam kegiatan ini, sayap Partai Perindo ini juga menyerahkan bantuan ratusan paket sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penghuni pesantren. Ini bagian salah satu rangkaian program pertama kita di masa kepengurusan kita periode 2022 sampai 2027 Pemuda Perindo Banten. Harapannya semoga kita bisa lebih banyak membuat program-program yang manfaatnya bukan cuma untuk pengurus doang, tapi melainkan warga-warga sekitar sini. Sangat bagus ya, sangat menunjang khususnya ke masyarakat, apalagi di bulan suci Ramadan ini dengan niat ibadah, mudah-mudahan apapun yang kita niatkan menjadi berkah gitu. Ajang buka puasa bersama ini sekaligus untuk memperkenalkan kepengurusan baru DPW Pemuda Perindo Provinsi Banten guna membangun kedekatan dengan masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas jalan kaki Malang, Pangkalan Jati, Jakarta Timur mulai meningkat. Jalur Kalimalang menjadi salah satu jalur mudik untuk kendaraan roda 2. Jalan Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur, tepatnya di Pangkalan Jati, volume kendaraan pemudik menuju Bekasi, Jawa Barat meningkat dan mayoritas didominasi kendaraan roda 2. Para pemudik memilih mudik saat ini untuk menghindari kepadatan volume kendaraan. Sementara itu, posko pemantauan arus mudik telah didirikan di sekitar lokasi Pangkalan Jati demi menjamin keamanan para pemudik. Dan untuk memantau situasi terkini di Kalimalang ada rekan Kevin Pakan. Selain itu ada Nata Arman di Tol Palimanan dan Vito Erlangga di Simpang Gentong serta Rizka Ayu di Stasiun Pasar Senen. Kita ke Kevin terlebih dahulu. Kevin, bagaimana situasi lalu lintas di sana? Ya, selamat sore Syafa, Davin, pemirsa. Memang H-5 menuju Hari Raya Lebaran. Ini situasi pada sore hari ini di Jalan Raya Kalimalang, tepatnya di perbatasan Jakarta Timur dan juga Bekasi Barat. Ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Memang berdasarkan pantauan kami sejak tadi siang hingga pada sore hari ini, bahwa memang ini sudah mulai terlihat begitu masyarakat atau warga yang akan melakukan mudik ke arah Bekasi begitu dan juga melewati ke ruas jalan arteri. Dan memang berdasarkan pantauan kami, tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak petugas yang sedang berjaga tepatnya di Pospol Haji Naman Kalimalang ini. Tadi pihaknya mengatakan bahwa memang barulah per sore hari ini terjadinya peningkatan volume kendaraan, tepatnya bagi kendaraan roda 2. Syafa, David, dan pemirsa, dapat kami perlihatkan kepada Anda bahwa beginilah kondisi terkini tepatnya di Pospol Haji Naman, yang mana kami melihat petugas gabungan yang terdiri dari polisi dan juga dinas perhubungan terus melakukan pengaturan jalan yang akan mengarah ke Bekasi maupun yang akan mengarah ke Jakarta. Dan juga tadi pihaknya menuturkan bahwa nantinya bila terjadi penumpukan kendaraan yang cukup signifikan, pihaknya akan melakukan koordinasi kepada pos-pol yang ada di sepanjang Kalimalang ini, karena memang sebagai informasi tidak hanya pospol di sini saja, namun ada sekitar 30 pospol yang terus memantau adanya arus mudik pada tahun ini. Dan memang nantinya bila terjadi peningkatan yang cukup signifikan akan diberlakukan adanya satu arah maupun juga kontraflow. Namun sampai dengan saat ini pihaknya menuturkan masih belum melakukan hal tersebut karena masih bisa dilakukan proses pelancaran jalan seperti itu. Dan memang dapat kami informasikan, Syafa, Davin, dan pemirsa, bahwa tadi kami juga mendapatkan informasi bagi para pemudik yang nantinya akan melewati perempatan Kalimalang, tepatnya yang akan mengarah atau melewati tol Bekasi Barat begitu, nantinya akan ada penyesuaian dari pihak kepolisian dan juga adanya pengalihan arus lalu lintas bila terjadinya penumpukan kendaraan. Dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa tidak hanya di ruas Kalimalang saja, namun ada juga rekan kami Nata Arman yang ada di gerbang tol Palimanan. Nata, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari kawasan Kalimalang.
Pemirsa, pemerintah kembali mengizinkan untuk melakukan aktivitas mudik Lebaran tahun 2022. Yang dimana berdasarkan pantauan kami di sini, di tempat saya melaporkan, tepatnya di gerbang tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Yang dimana berdasarkan pantauan kami sejak tadi hingga dengan sore ini terpantau masih bisa dikatakan landai, belum terjadi adanya kemacetan yang begitu parah. Namun berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak kepolisian per tanggal 27 April 2022, tepatnya pada pukul 00 kemarin hingga dengan saat ini, tercatat sebanyak 15.000 lebih kendaraan yang melintasi kawasan ini, terutama bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan menuju ke kawasan Jawa Tengah. Dan angka ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, karena memang diprediksi pada tanggal 28 April 2022 hingga dengan tanggal 30 akan menjadi puncak arus mudik 2022. Dan untuk saat ini juga masih diberlakukan terkait dengan penerapan ganjil genap yang diperpanjang hingga dengan tol Kalikakung di kilometer 414. Dan tak hanya itu, karena diprediksi sebanyak 80 hingga dengan 90 juta jiwa akan mudik di Lebaran tahun 2022, karena memang setelah 2 tahun lamanya mereka tidak melakukan aktivitas Lebaran karena beberapa persoalan, terutama pandemi COVID-19 dan juga penyekatan tertentu. Sehingga karena terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah juga tetap menghimbau pada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan guna aman dalam mudik arus 2022. Dan untuk selanjutnya, informasi di kawasan Gentong saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Vito Erlangga. Silakan Vito dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa, dapat kami laporkan untuk pantauan arus lalu lintas di lintas selatan Jawa Barat, tepatnya di kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, terjadi sedikit lonjakan volume kendaraan jika dibandingkan dengan hari kemarin. Dan hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat, mengingat bahwa berdasarkan pemantauan pada pagi hari tadi di exit tol Cilenyi terjadi penambahan volume kendaraan sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Namun, berdasarkan pemantauan kami hingga Rabu sore, arus lalu lintas khususnya di Tanjakan Gentong ini masih terpantau lancar. Seperti kita ketahui bahwa jika kita berkaca pada arus mudik sebelum pandemi atau tepatnya pada tahun 2019, titik di mana tempat kami saat ini melaporkan yaitu di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi salah satu titik yang perlu diwaspadai oleh para pemudik, khususnya warga yang ingin melakukan mudik yang melintasi jalur lintas selatan. Hal ini lantaran kontur jalan yang cukup berliku dan tanjakan yang cukup curam, ditambah dengan banyaknya kendaraan berat menjadi salah satu faktor potensial terjadinya kepadatan kendaraan saat volume kendaraan meningkat menjelang Lebaran. Namun meskipun demikian, dari Polda Jawa Barat sendiri sudah melakukan atau menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dengan adanya tidak menutup kemungkinan adanya penerapan rekayasa lalu lintas berupa one way, yaitu di kawasan Limbangan menuju ke Lingkar Gentong, serta juga menyiapkan beberapa jalur alternatif. Dan diprediksi untuk puncak arus mudik di kawasan ini akan terjadi pada hari besok. Kemudian untuk mengetahui situasi terkini arus mudik di Pasar Senen, sudah ada rekan kami Rizka Ayu di sana. Silakan Rizka dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Vito Erlangga. Selamat sore Safa dan juga pemirsa di rumah. Kondisi terkini di stasiun Pasar Senen memang saat ini penumpang jauh lebih ramai dibandingkan dengan hari kemarin. Tentunya ini sesuai dengan prediksi dari PT KAI Daup 1 Jakarta, di mana diprediksi pada tanggal 27 April hingga 1 Mei mendatang merupakan puncak dari arus mudik yang terjadi di stasiun Pasar Senen. Sementara itu pemirsa dapat diinformasikan berdasarkan data dari PT KAI Daup 1 Jakarta, pada hari ini tercatat 17.400 orang meninggalkan Jakarta melalui stasiun Pasar Senen bertolak menuju kota-kota besar yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Di Jawa Barat sendiri, masyarakat sebagian besar menuju kota Bandung dan Cirebon. Sementara untuk Jawa Tengah, masyarakat bertolak menuju daerah Semarang, Solo, dan juga Sukoharjo. Sementara di Jawa Timur, Surabaya dan juga Kota Malang masih menjadi kota favorit. Dan pemirsa, memang
lonjakan arus mudik di stasiun Pasar Senen ini terjadi sangat tinggi. Ini bisa dilihat dari banyaknya tiket yang sudah berhasil dijual oleh PT KAI Daob 1 Jakarta. Saat ini sudah menjual 86% tiket dari total tempat duduk atau kursi yang disediakan. Dan jika dilihat saat ini di belakang saya pemirsa, memang masyarakat masih terus memadati stasiun Pasar Senen sejak tadi pagi. Namun PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri melakukan persiapan dengan menurunkan banyak personilnya untuk membantu penumpang yang memang mengalami kesulitan ketika mencetak tiket ataupun melakukan check-in. Dan memang persiapan dilakukan PT KAI Daob 1 Jakarta ini berfungsi untuk nantinya mengurai kepadatan yang terjadi. Dan pastikan Anda tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan juga memakai masker. Ya, Salva, Davi, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Rizka Ayu atas laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen. Sebelumnya juga ada Vito Erlangga di Lingkar Gentong dan juga Nata Arman di Gerbang Tol Palimanan dan Kevin Pakan di Kalimalang. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, ratusan pemudik mulai memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara pemudik mulai meninggalkan Surabaya untuk menuju ke kampung halamannya di Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui stasiun Pasar Turi. Kepadatan penumpang kereta api sudah mulai terlihat di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Ratusan penumpang antusias pulang ke kampung halaman setelah selama 2 tahun tidak diperbolehkan mudik karena COVID-19 yang meningkat. Tiket yang mulai habis dan bersamaan dengan libur sekolah anak menjadikan alasan mereka mudik 5 hari jelang Lebaran. Transportasi darat, kereta api menjadi sarana mudik favorit warga untuk jarak jauh. Data dari Daob 2 Bandung mencatat hari ini sebanyak 2.800 tiket habis terjual untuk ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Syafa Atisuryo. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.